Sekarang kita akan lihat masing-masing satunya ya. Ya, kita sekarang akan lihat tentang sifat keperiodikan. Sifat keperiodikan. Oke. Nah, kalau kalian lihat di di buku pegangan yang sudah dapat gitu ya. Yang belum harap bersabar, belum nyampe ke rumahnya. Itu dijabarkan satu persatu dan saya akan perjelas di sini ya secara konsepnya supaya paham betul, tidak hanya sekedar tahu konsep kemarin piano lora, tetapi juga paham apa itu masing-masingnya. Oke. Nah, diharapkan juga kemarin ketika kita sudah menggambar sistem periodik unsur, kalian dibiasakan mengetahui golongan satu itu apa aja gitu ya. Kemarin kita udah bikin jembatan keledainya. Ada yang versi saya, versi kalian bisa bikin sendiri boleh gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat sifat keperiodikan. Kemarin kita tahu adanya piano gitu ya. Piano lora. Piano lora. Kemarin kita lihat itu. Nah, ini adalah satu-satunya ya. P-nya, A-nya, N, O, Lo, dan Ra. Kita akan lihat satu-satu. Oke, yang pertama. Yang pertama, potensial ionisasi. Potensial atau biasa disebut energi ionisasi ya. Nah, ini adalah ini biasa disebut juga energi ionisasi. Energi ionisasi. Nah, pengertiannya apa? Potensial ionisasi atau energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan. Energi yang dibutuhkan, kemarin saya udah spoiler. Gitu ya. Energi yang dibutuhkan untuk gitu ya. Untuk melepas satu elektron terluar. Nah, itu ya. Itu energi ionisasi. Nah, bagaimana biasanya soal itu bertanya gitu ya. Biasanya diminta urutkan energi ionisasi gitu ya. Kalau urutkan energi ionisasi kan kemarin sudah dijelaskan bahwa urutannya adalah dari bawah ke atas, semakin besar, dari kiri ke kanan semakin besar. Gitu ya. Nah, nanti ada urutannya, di sini ada yang pengecualian untuk periode 3. Jadi kan seharusnya dari kiri ke kanan, itu misalkan saya berikan contoh ya. Contoh ya, misalkan untuk, saya berikan satu per atom dulu ya. Contoh, ionisasi atom Li. Ionisasi atom Li, Li itu nomornya 3. Ini konfigurasinya 21 gitu ya. Nah, yang perlu diingat gitu ya. Terus ada ionisasi lagi. Ionisasi atom, misalkan saya punya atom Al. Al itu nomor 13. Ini berarti konfigurasinya 283. Nah,
bagaimana nanti ionisasi atom Li dan ionisasi atom Al gitu ya. Nah, ionisasi atom Li nanti kan akan jadi Li plus gitu ya. Terus dia akan jadi Al3+. Nah, gitu. Nah, sebetulnya yang perlu kalian pahami adalah tujuan dari ionisasi adalah ya, ini untuk menjadi stabil. Oke, ini perlu digarisbawahi. Nah, tapi ada tahapannya, ada yang langsung setelah mengion satu yang terluar, dilepas satu elektron terluar jadi stabil langsung. Ada yang 3 kali tahapan. Jadi ionisasi 1, ionisasi 2, ionisasi 3. Nah, gitu ya. Al baru stabil setelah ionisasi ketiga. Tapi Li setelah ionisasi 1 langsung stabil, gitu ya. Artinya kalau sudah stabil, itu energi yang dibutuhkan untuk masih bisa melepas elektron lagi nggak kalau sudah stabil kira-kira? Elektronnya, misalkan Li nih. Li kan sudah dilepas 1 nih jadi Li+. Sisa 2 elektron, masih bisa dilepas nggak ya? Ada yang bisa jawab? Masih Enggak. bisa lepas nggak? Enggak mungkin. Masih bisa dilepas nggak? Enggak. Yang lain? Ada jawaban lain beserta alasan? Kalau sudah stabil jadi Li+, apakah bisa dilepas lagi sisa elektron yang ada? Jawabannya bisa, gitu ya. Jawabannya bisa, tetapi sangat-sangat tinggi energinya, bisa berkali-kali lipat. Ibaratkan bayangkan kalian ada orang yang sudah stabil digoyahkan, gitu ya, digoyahkan pendiriannya, itu pasti susah. Butuh energi yang lebih besar untuk menjerumuskan orang yang sudah stabil. Beda kalau masih labil. Kalau masih labil ya gampang, energinya nggak terlalu besar. Contoh nih Al. Al ini belakangnya 3. Ingat ya, stabil itu belakangnya berapa? Duplet 2 atau oktet 8. Nah, misalkan ini Al 283. Ini jelas-jelas belum stabil. Karena belum stabil, energinya lebih mudah dilepas 1 elektron. Itu ya, kemudian dilepas sekali lagi. Dilepas sekali lagi. Jadi 3 kali tahapan energi ionisasinya. Ya, untuk mencapai stabil. Sehingga kalau saya punya contoh ya. Contoh soal. Diberikan data energi ionisasi atom X. Nah, atom X ya. Kurang jelas. Oke, dibentukkan energi ionisasi atom X. Misalkan energinya ionisasinya adalah sini ya. Ini ke-1, ke-2. Kalau ke-1 berarti elektronnya dilepas 1 gitu ya. Ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Nah, angkanya misalkan ini 115.
Kalian lihat datanya, energi ionisasi atom X. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Ditanyakannya ya apa ion, jenis ion yang dibentuk. Ada yang bisa jawab? Sering soal seperti ini keluar. Apa jenis ion yang dibentuk? Ada yang bisa jawab nggak? Ion negatif. Ada yang bisa jawab? Siapa? Ion negatif. Berapa? Ion negatif. Ion negatif. Negatif berapa? Negatif 1, 2. Ion X min gitu. Ada jawaban lain? Ada? Gimana caranya kita bisa tahu jenis ion yang dibentuk dari data energi ionisasi seperti soal yang saya berikan ini, contoh gitu ya. Nah, tadi lihat. Jadi tujuan ionisasi itu untuk mencapai stabil gitu ya. Kalau sudah stabil, energi selanjutnya itu akan lebih tinggi gitu ya, akan lebih tinggi berkali-kali lipat energi yang dibutuhkan untuk mengionkan. Kita lihat aja di sini. Pertama 115, kedua ini 2 kali lipatnya ya. Ketiga ini 2 kali lipatnya enggak? Ini 2 kali lipatnya enggak? Kurang ya. Selanjutnya 2 kali lipatnya lebih. Selanjutnya 1,5 kali lipat. Terus 1.400 ke 9.600 Berkurang. berapa kali lipatnya? Hampir 9 kali lipat. 6 kali lipatnya lebih ya. Oh iya. Jadi lonjakan tertinggi ada dari 5 ke 6. Benar ya? Jadi ke 6 ini energinya lebih besar. Berarti ketahuan stabilnya ada di berapa? Stabilnya setelah ionisasi ke berapa? 5. Ke 5, betul sekali. Ini adalah posisi stabil. Posisi stabil. Setelah 5 kali ionisasi. Kok bisa tahu tadi? Kok bisa tahu ini posisi stabil? Itu karena energi selanjutnya lebih gitu ya. Ya. Energi Maka gambarnya ngeblur. ngeblur. Bentar ya. Masih blur?
Gimana gambarnya masih blur? Udah enggak. Sudah enggak ya? Ya, karena energi ionisasi ke-6 itu sangat besar. Otomatis tahu dong ion yang dibentuknya berarti apa? Ion yang dibentuknya melepas 5 berarti apa? Terbentuknya X5 plus gitu. Ya. Nah, karena tahu nih X5 plus ya. Berarti elektron valensinya ada 5 gitu loh. Yang terluarnya ada 5. Jadi ibaratnya kayak tadi nih, ininya 5 gitu loh. Habis ini itu 8. Kulit sebelumnya berarti sudah stabil. Nah, kalau ini 285 berarti ini karena di sini ionisasi kelimanya stabil, kita udah tahu elektron valensinya 5. Selain dia bisa melepas 5 elektron untuk stabil, dia juga bisa menerima 3 elektron supaya stabil. Ngerti nggak? Jadi kalau dia punya ion dia punya elektron valensinya 5, terluarnya 5, selain melepas 5 jadi 8 ujungnya, dia juga bisa menerima 3 elektron supaya jadi stabil. Sehingga saya simpulkan selain X5+, ionnya yang terbentuk juga bisa X3-. Ngerti nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu ke saya? Yang ke-1, kedua, ketiga itu kulitnya. Kenapa? Yang ke-6, ke-5 itu tuh nandain kulitnya. Gitu. Ini energi ionisasi 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata di ke-5 ini, gitu ya, ketika saya mau energi ionisasi ke-6, itu sangat besar. Sangat besar. Artinya, posisi stabil ada di 5. Setelah 5 kali ionisasi, karena energi ionisasi ke-6 sangat besar. Gitu. Jadi, stabilnya ada di 5. Ada di setelah melepas 5 elektron gitu. Artinya gini, secara sederhana, kalau stabilnya setelah melepas 5 elektron, di kulit terluarnya ada 5 elektron. Kan tadi Al stabilnya setelah melepas 3 elektron, karena di kulit terluarnya ada 3. Nah, ini setelah melepas 5, berarti di kulit terluar ada 5 elektron. Nah, ion yang dibentuk jadinya X5+. Nah, kan yang penting stabil itu belakangnya jadi 8. Kalau yang terluarnya ada 5 elektron valensinya, berarti selain dia bisa melepas 5, dia juga bisa menerima 3 elektron supaya jadi 8. Saya bilang jadi begini ceritanya. Ini saya hapus ya. Jadi kalau ada ion misalkan, saya jelaskan yang ini masih. Jadi kalau ternyata X mempunyai 5 elektron valensi atau terluar. Itu misal X ini elektron valensinya 2, 8, 5. Nah, dengan ini diputuskanlah bahwa ion yang dibentuk adalah X5+. Sehingga jadi 2, 8. Melepas 5 elektron. Selain melepas 5 elektron, dia juga biar jadi 8, dia menerima 3 elektron. Jadi 3-. Sehingga jadi 2, 8, 8. Bisa dimengerti nggak gitu? Bisa, Kak. Oke, sip ya. Jadi ini ionisasinya. Oke. Nah, saya akan berikan contoh
Nah, nanti variasinya akan kalau di pilihan jawaban tidak ada X5 plus, berarti X3 min gitu, nggak akan ada dua-duanya ya. Salah satu aja. Nah, sekarang saya berikan contohnya dalam bentuk data grafik gitu ya. Ini saya hapus. Masih ya. Oke. Contoh lagi. Data energi ionisasi. Atom X ya. Nah, sekarang datanya begini. Ini energi ionisasi. Ini ionisasi ke nih. Kalau tadi datanya pakai angka, sekarang pakai grafik. Nih ada grafik ya, ada grafik sumbu X-nya adalah ionisasi kesekian, dengan Y-nya energi ionisasi dalam kilojoule. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jika ionisasi tersebut pada kulit ketiga, tentukan periode dan golongan. Tentukan periode dan golongan. Kakak, Ya. maaf gambarnya pecah-pecah gitu. Oke, sebentar. Gangguan sinyal saya perbaiki dulu ya. Ya. Gimana? Masih pecah-pecah? Di saya belum muncul. Belum muncul di saya juga, Kak. Oke, sebentar. Oke, ini sudah muncul belum ya? Belum, Kak. Saya belum. Ini udah Sekarang udah? ada muncul. Sudah muncul ya? Ya, tapi masih Ini pecah-pecah, masih Kak. pecah-pecah, Kak. Jadi agak susah dibaca, dimengerti gitu. Ya, sebentar.
Nah, udah Kak, bagus Kak. Oke, sip ya. Udah Kak. Mohon maaf gangguan sinyal nampaknya barusan. Baik, ini adalah contoh soal yang lain. Diberikan data energi ionisasi atom X ya, blank jadi bahkan nggak ada datanya di sini, tapi kelihatan dari grafik. Ditanyakan, jika ionisasi tersebut pada kulit ketiga, tentukan periode dan golongannya. Nah, ini caranya, cara mengetahui. Kan kalau periode itu dari apanya? Udah kulit. Nah, kulit terluar, betul ya? Kalau golongan? Valensi. Nah, jumlah elektron valensi, gitu ya. Nah, ini kalau ada yang seperti ini, berarti tinggal dicek aja. Kalau saya tanya nih, dia stabilnya ada di mana ya? Setelah ionisasi keberapa dia stabil? Ketiga. Di ketiga. Sepakat nggak di yang ketiga sini? Hanya ada di ketiga. Pembahasan yang ini kalau kalian di buku pegangan kalian nggak ada ya. Jadi makanya saya jelaskan lebih detail karena biasanya keluar. Di buku juga jarang gitu ya. Jadi jarang dijelaskan detail. Tapi suka muncul di soal gitu ya, karena secara materi itu tidak masuk di yang materi sekolah ya, soal sekolah. Tapi kalau di UTBK ini masuk gitu ya, makanya harus dijelaskan. Oke, jadi tadi yang jawab ketiga stabil, alasannya kenapa ya? Karena setelah reaksi ionisasi ketiga, energi yang dibutuhkannya sangat besar. Betul sekali, tepat. Itu cara melihatnya sangat mudah begitu ya. Ya, jadi karena energinya kalau sudah stabil, mau diguncang imannya susah karena yang namanya sudah stabil, butuh energi yang sangat besar untuk kembali mengionkan gitu loh kalau untuk atom ya. Jadi ini posisi stabil ya. Stabil setelah melepas 3 elektron terluar. Setelah melepas 3 elektron terluar. Nah, ini cocok nih. Berarti kemungkinannya gitu ya, kita bisa lihat. Ini kan cocok nih. Nih cocok nih, elektron valensi dan elektron terluar. Berarti diketahui golongannya golongan berapa? Periodanya ini ketahuan. Periode 3 golongannya golongan 3A. Gitu. Ion yang dibentuk apa? Ionnya adalah X3+, gitu ya. Atau bisa jadi X5. Gitu. Bisa dimengerti nggak? Oke, ini saya harus berjuang menjelaskan untuk yang energi ionisasi. Nah, ini untuk masing-masing atau sekarang saya akan berikan untuk untuk contoh soal yang mengurutkan gitu ya. Ini sudah ya, saya hapus ya. Kak, bentar Kak, kalau yang itu kan golongan 3A, dari mana sih kita tahunya yang A-nya? Oh, gimana Biar tahu jelas. A-nya? Karena dia periode 3 gitu. Oh, Kalau yang B itu mulainya periode 4. Transisi. Sip? Ya, masih. Oke, sip ya. Nanti kalau periode 4 dia datanya nggak akan kulit, tapi subkulit bilangan kuantum biar jelas. Nanti di D berakhirnya atau di
S atau di P gitu ya. Oke, ini saya hapus ya. Sekarang saya berikan contoh soal yang lain. Nah, tadi kan untuk masing-masing untuk atom ya, per atom. Sekarang mengurutkan ya. Nah, jadi urutkan ya. Diketahui atom saya acak ya. Ne terus Rb, Al dan N. Nah, tentukan urutan energi ionisasinya. Ingat, energi ionisasi kan urutannya apa? Dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan gitu ya. Jangan lupa pianoloranya. Ya, saya ingatkan lagi si pianolora itu urutannya gimana? Pianolora. Nah, yang piano situ, yang lora balik. Nah, ya udah gampang aja urutkannya. Ne itu 10 gitu ya. Halina Rb. Ini 37, 13, 7. Nah, ini tinggal diurutkan saja. Mana yang paling bawah? Mana yang paling bawah? RB kan ya. Urutannya dari bawah ke atas, maksudnya dari paling kiri bawah itu paling kecil, berarti RB. RB lebih kecil dari siapa? Dari AL ya. Dari AL, karena AL ada di kanan. Itu. Terus ini N dulu ya. Baru yang paling besar adalah neon. Gitu. Tinggal diurutkan saja. Ini bisa dimengerti ya? Mudah. Nah, ada pengecualian. Pengecualian atau kasus khusus. Ya, saya tulis pengecualian. Kasus khusus perioda 3. Perioda 3 ini kasus khusus, nggak berurutan ya. Jadi perioda 3 itu apa aja? Nanti Minggu Ali siap pergi sama Clara. Nah, gitu ya. Nanti Minggu ini ke kanan nih berurutan ya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nanti apa tadi? Nanti Minggu Ali siap pergi sama Clara, gitu ya. Nah, ini kan harusnya energi ionisasinya yang paling besar siapa? Harusnya nih. Harusnya kan gini.
NA lebih kecil dari MG, lebih kecil dari AL, SI, P, S, CL, dan AR. Ini harusnya teorinya gitu ya. Bukan harusnya, teorinya NA dulu gitu ya. Yang paling kecil tuh NA terus ngurut gitu. Kan makin ke kanan. Nah, gini. Teorinya gitu. Tapi aslinya grafik yang dibentuk adalah begini. Nah, grafiknya jadinya begini. Jadi ini 11, 12, 13. Jadi grafiknya, harusnya kan grafiknya naik aja terus, makin ke kanan makin besar. Tapi ini enggak gitu. Ada kelainan di mana? Di nanti minggu ini AL siap pergi. Nah, gitu. Teorinya sih harusnya ngurut aja, tapi aslinya nyatanya gitu ya. Nyatanya NA lebih kecil dari AL dulu gitu ya. Baru MG gitu. Baru SI. Terus S, baru P. Nah, kalian ngelihat nggak? Gitu kan? Ternyata ada beda teori dan kenyataannya. Kenyataannya harusnya MG lebih kecil dari AL, ini malah AL lebih kecil dari MG. Kok bisa begitu? Kan harus bisa dijawab. Ya, harus bisa dijawab. Nah, ini penjelasannya. Jadi apa alasannya gitu ya? Alasannya AL ini nih, kalau saya gambar AL itu kan nomornya 13. 2, 8, 3. Kalau saya pakainya yang S1 gitu ya. Ini neon. 3S2, 3P1. Terus saya punya MG. MG itu 12. Neon 3S2, udah. Nah, kalian perhatikan mengapa AL jadi lebih rendah energinya dibanding MG. Karena di sini kelihatan kalau AL itu di ujungnya elektron terakhirnya ini tidak stabil karena tidak penuh nih P-nya. P itu kan 3 ya. Nah, ini baru terisi 1, sedangkan MG berakhir di orbital yang penuh. Itu. Ini tidak penuh, jadi ini tidak stabil. Tak stabil. Sedangkan MG stabil. Itulah alasannya mengapa AL lebih rendah energinya dibanding MG. Padahal seharusnya MG dulu baru AL. Bisa dimengerti nggak? Bisa dipahami penjelasan yang ini, pengecualian? Ada pertanyaan?
Berarti S juga sama ya, Kak? Betul sekali ya, tepat. Berarti S juga konfigurasinya tidak stabil dibanding P. Makanya jadi lebih rendah energi ionisasinya. Pokoknya tak stabil, nggak perlu banyak energi untuk menggoyahkan. Gitu ya, dibanding stabil. Tadi saya bilang, kalau orang imannya tak stabil, gampang digoyangkan, energinya kecil. Tapi kalau orang imannya stabil, perlu energi yang besar untuk menggoyahkan iman. Itu ya. Saya sudahi energi ionisasi. Ini energi ionisasi ini emang paling apa namanya ya, paling dominan pembahasannya. Oke. Kita akan sekarang ke yang lain ya. Bahasannya. Jadi potensial ionisasi udah ya, saya hapus. Ini saya hapus. Saya sangat perlu membahas secara konsep dasar supaya kalian tidak sekedar menghafal urutannya terbesar dan kawan-kawan. Oke, sekarang yang kedua, afinitas elektron. Ya, afinitas elektron adalah nilai kecenderungan atom menarik elektron. Kecenderungan menarik elektron. Oke. Nah, kecenderungan menarik elektron, afinitas elektron ini kemarin sudah dijelaskan bahwa Cl itu lebih cenderung dibanding F. Itu ya, urutannya terbesar gitu ya. Terbesar adalah atom mempunyai afinitas elektron terbesar kemarin adalah Cl. Terus sedangkan yang terkecil adalah yang paling bawah gitu ya, yang itu CS, cesium. Nah, ini tidak perlu dijelaskan secara mendetail. Yang selanjutnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan. Itu ya. Nah, keelektronegatifan itu adalah nilai suatu atom saat gitu ya menjadi ion negatif gitu ya. Ini keelektronegatifan itu terbesar F unsur paling elektronegatif. Saking elektronegatif dia tidak punya bilox positif. Gitu ya, dia tidak punya bilox positif. Oke, kalau misalkan yang selanjutnya oksidator. Oksidator itu adalah daya reduksi. Daya reduksi atau menangkap elektron. Ya, daya reduksi. Oksidator terkuat adalah F gitu ya. F juga oksidator terkuat. Terus selanjutnya yang kelima itu logam. Sifat logam atau namanya keelektropositifan gitu ya. Keelektropositifan. Ya, ini kebalikannya dari keelektronegatifan gitu ya. Keelektropositifan. Itu CS terbesar ya. Itu CS terbesar. Paling kiri, paling bawah gitu ya. Oke, sekarang
Nah, ini yang penting. Bagian awal dan akhir yang dibahas paling penting itu ya. Energi ionisasi dan radius. Radius atau jari-jari atom. Jari-jari atom itu apa? Berarti jarak dari pusat, jarak ke Kulit terluar. ya ke kulit terluar. Nah, gitu ya. Tentu kulit terluar harus ada elektronnya ya. Nah di sini kalau makin bawah itu tidak ada masalah ya karena kulitnya makin bertambah, makin besar. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa makin ke kiri? Nah, pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaannya nih. Mengapa dalam satu periode makin ke kiri itu makin besar, padahal nomor atomnya makin kecil. Mengapa dalam satu periode makin ke kiri makin besar, padahal nomor atomnya lebih kecil? Nomor atomnya lebih kecil. Misal ini nih, apa namanya? Na lebih besar dibandingkan AR. Mengapa Na jari-jarinya lebih besar dibandingkan AR? Ada yang bisa jawab? Mengapa dalam satu periode makin ke kiri makin besar, padahal nomor atomnya makin kecil? Dalam satu periode ya, kalau dalam satu golongan udah jelas, karena makin bawah nambah kulit gitu ya. Kalau dalam satu golongan makin bawah makin kulitnya makin bertambah, otomatis makin tebal. Tapi ini dalam satu periode. Kalau dalam satu periode berarti jumlah kulitnya sama gitu. Ya, jumlah kulitnya sama. Nah, jumlah kulitnya sama, yang beda adalah jumlah elektron di kulit terluar. Ya, ini misalkan Na di kulit terluarnya ada berapa? 2, 8, 1. Ini 2, 8, 8. Kalian perhatikan ya. Kalau misalkan gini nih. Di kulit terluar ada elektron 1, di kulit terluar ininya ada elektronnya 8. Elektron itu muatannya apa ya? Negatif. Negatif. Di inti muatannya apa? Positif. Positif. Nah, berarti ada interaksi tarik-menarik antara inti dan elektron terluar. Kalau saya tanya, gaya tarik ke intinya antara Na dan Ar besar mana? Ar, karena elektronnya lebih banyak. Sehingga dengan kulit yang sama, jadinya Ar ini lebih mengkerut dibandingkan Na. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Jadi, alasannya itu ya. Jadi alasannya apa? Karena
adanya gaya tarik inti. Gaya tarik inti siapa? Gaya tarik inti Na lebih kecil dibanding AR. Sehingga gaya tarik ke intinya makin besar AR, atomnya makin mengkerut dibandingkan Na pada kulit yang sama. Itulah alasannya mengapa Na jadi lebih besar dibanding AR. Bisa dipahami? Oke, dengan demikian pembahasan sifat keperiodikan sudah selesai. 1 sampai 6. Silakan ada yang ditanyakan dulu. Saya mau ke pembahasan soal yang ada di buku. Silakan ada yang ditanyakan dulu. Sudah jelas? Halo, sudah jelas? Saya akan ke kalian share ya soal yang akan dibahas. Saya pengen tahu yang udah dapat buku siapa aja ya? Silvi udah. Silvi udah, terus? Caca udah. Caca udah, terus? Yuda udah. Yuda udah? Alivia? Alivia, Audi, Bintang? Udah, kemarin udah. Ya, Kak. Udah. Audi? Udah. Udah juga ya Alivia, Audi udah. Bintang? Udah, Kak, udah. Oh, udah juga. Oke, aman kalau udah semua. Saya pengen kalian ke halaman 9. Halaman 9 nomor 6. Nomor 6 ya. Oke, saya hapus ya yang di papan tulis. Kita akan bahas soalnya. Ini saya hapus ya. Oke, kita lihat halaman 9 nomor 6. Karena nomor 1, 2, 3, 4, 5 udah ya. Nomor 6. Urutan jari-jari atom. Urutan jari-jari atom. Oksigen 8, Na 11, Cl 17, dan K 19. Nah, ini gampang nih. Urutin yang paling bawah dulu siapa? Paling bawah, paling kiri. Cara ngecek cepatnya gimana sih? Ya, ini kan saya konfigurasi elektron kan ini 2, 6, ini 2, 8, 1, ini 2, 8, 7, ini 2, 8, 8, 1 gitu. Cara ngeceknya ini periode 2 karena ada 2 kulit, periode 3 karena ada 3 kulit, periode 3 ada 3 kulit, periode 4 karena ada 4 kulit gitu. Nah, ini golongannya. Untuk mengatur posisi berarti yang paling bawah paling kiri adalah yang K karena periode 4 golongan
1. Berarti jawabannya K. Pengen yang lebih kecil, lebih besar. K lebih kecil dari, terus ke periode 3 ya. Periode 3 yang paling kiri. Berarti dari Na, lebih kecil dari Na gitu. Lebih kecil dari Cl. Dan lebih kecil dari oksigen. Gitu. Ada nggak yang gitu? Atau urutannya ini 26 konfigurasi elektronnya. Atau urutannya lebih besar. Kenapa? Oh, jari-jari, sorry. Balik jari-jari. Oh, jari-jari yang K lebih besar ya. K lebih besar dari Cl, dari Na, dari Cl, dan dari O, gitu. Ada? Ada ya jawabannya yang B. Pokoknya kalau di bawah 20, kalian konfigurasinya kayak gini aja biar cepet ya. Gampang jadinya ngurutinnya. Nomor 7. Nah, itu ada grafik tuh. Stabilnya pada posisi berapa? Stabil setelah ionisasi ke berapa? Setelah ionisasi ke berapa itu? Gampang. 7. Nomor 7 grafik. Yuk, ada yang bisa jawab? Stabil setelah ionisasi ke berapa? Ke 7, Kak. Tuh grafiknya kan gitu melandai terus tiba-tiba ada lonjakan. Ingat yang tadi? Keberapa? Keberapa Alivia? 7. Ya, betul ya. Tadi juga Audi jawab ya, ke-7 katanya. Betul ya. Jadi stabil setelah ionisasi ke-7. Ya, karena ada lonjakan. Di sana ada lonjakan elektron, lonjakan energi yang sangat besar di ionisasi ke-8. Artinya apa nih? Artinya apa nih? Artinya ada 7 elektron pada kulit terluar. Jadi ion yang dibentuk, jadi ionnya antara 2 ya? Iya, Kak. Ion apa tuh? 7 plus atau -1 -1 gitu ya. Ya udah, pilihan jawabannya yang A. sip, gampang itu. Sip, nomor 8. Yang tadi saya berikan contoh ya. Data energi ionisasi.
energi ionisasi unsur X. Lima tujuh delapan, aduh nggak ada. 578 1820 11.600. 11.600. Nah, oke. Cuman 3 nih. 578 stabil di mana nih? Di 1, 2. Yang pasti di 3 nggak tentu ya, karena nggak tahu selanjutnya apa ya. Di ya stabil di sini Di ya. 2. Oke, Iya. jadi stabil setelah ionisasi kedua. Berarti ionnya apa? Ion yang dibentuknya X plus 2. X2 plus. betul, X2. Ada jawabannya. Nah, B. Gampang kan gitu. Oh, udah, Kak. Udah selesai. Oh. Iya, iya. Kalau mau periode dan golongannya gimana? Nggak tahu. Periodenya kan nggak tahu ya. Tapi kalau golongannya, elektron valensinya ada 2 kan ya? Ya udah, Iya. berarti golongan 2. Nggak tahu A, nggak tahu B kan tidak bisa dijelaskan ya. Oh, iya. Tahu. Ya, sip ya, udah. Itu nomor 8. Sekarang nomor 9 jangan dulu, beralih ke, karena saya belum jelasan ikatan kimia, halaman 10. Beralih ke halaman 10. Kita ke nomor nomor 3. Halaman 10 nomor 3. Halaman 10. Nomor 3 ya. Di antara unsur-unsur di bawah ini mempunyai energi ionisasi pertama terbesar. Ya tadi ya. Itu kan, ingat nih, unsur-unsurnya yang tadi sudah saya sebutkan, unsur-unsur spesial. Nanti Minggu Ali siap pergi sama Clara. Harusnya kalau misalkan tidak pakai pengecualian, ini kan kasus khusus ya. Kasus khusus periode 3. Jadi urutannya kasus khusus perda 3 itu yang tadi saya tuliskan. Saya tuliskan lagi biar kalian ingat terus. Nah, ini energinya tinggal lihat mana yang terbesar. Nanti Minggu Ali siap pergi sama Clara. Yuk, unsur mana di soal yang ada? Nanti Minggu Ali, berarti jawabannya? Jawabannya yang P ya. Langsung jawabannya gampang. Tadinya biar soal ini mau menipu, biar kalian jawabnya S karena S nomor atomnya terbesar 16 gitu ya. Tapi sayang sekali tidak bisa tertipu karena kalian sudah tahu kasus khusus periode 3. Gitu ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ini ada yang ditanyakan dulu nomor 6 sampai 8 halaman 9 dan halaman 10 nomor 3. Aman? Kakak jadi yang naik tuh bukan yang MG duluan kan ya? Berarti yang P duluan. Nih MG juga. MG, tapi MG masih lebih bawah dibanding P. Oh. Posisinya masih di bawah energinya. Kan ini energi ionisasi nih. Sebelah sini kan ini grafik energi ionisasi. Jadi kalau misalkan ini 100, 200, 150 gitu loh.
Iya, iya. Gitu. Ya, gitu ya. Sip. Oke, saya lanjutkan ya. Ini saya hapus. Oke, sekarang kita akan lihat nomor 4. Unsur dengan konfigurasi elektron, saya nggak tahu unsurnya, misalkan unsur X, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3D7, 4S2. 3d7, 4S2. 4s2, gitu ya. Oke. Sebentar ya, ada iklan. Oke. Saya tanya nih. Oke, kalau ditanya nomor atomnya berapa? Nomor atomnya berapa? 27. Nah, gampang, tinggal jumlahkan saja semua elektron yang ada di subkulit ya. Iya. Tuh, jadi nomor atomnya 27, betul. 1 betul. Ada 3 elektron yang tak berpasangan. Kita cek ya. Kita cek yang D ini. Yang D ini kan orbital D itu ada 5. Nah, gitu ya. Diisi masing-masing. Ini kan dari -2 ya. -1, 0, +1, +2. Diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ada 3 yang tidak berpasangan? Betul. Sip, betul ya. Terletak pada periode 4, betul. Sekarang periode dan golongannya C. Periodenya yang mana? Yang 2. 4. Yang 4 di depannya ya. Iya. Ini perioda ya. Golongannya? Oh, nggak diminta. Oh, golongannya golongan berapa? 2A. Ingat nih, ini tuh salah urutan ya. Oh, Iya. Harusnya urutan yang betul gimana sih? Urutan yang benar. Urutan yang benar tuh gimana? Saya singkat ya. AR, terus apa tuh? 4S2. 4S2. 3D7. 3D7. Itu urutan yang betul. Berarti di sini ketahuan. Berakhir di D itu artinya apa? Golongan B. B, golongan B. Betul. Terus nomor golongannya 2 ditambah 7 sama dengan 9. 9 simpulkan berapa? 8. Kalau dijumlahkan 9 berarti 8 B. Itu. Ini soalnya mau nipu urutannya. Kalau kalian kan kalau urutannya salah kan harus dibetulkan dulu. SS, Oh, iya. PS, PS. Ini malah PDS dan salah ya. Nah, berarti jadi harus fokus ya, Kak? SS. Kenapa? Ya berarti harus fokus, harus dilihat lagi soalnya ya. Betul sekali, harus fokus ya urutannya ini mengecoh. Biar kalian melihatnya di sini. S2, Iya, oh benar. iya golongan 2 itu alkali, jadi alkali tanah gitu, jadi 4 betul. Ya, jadi salah ya golongannya 8B, sehingga jawabannya 1, 2, dan 1, 2, 3. A ya. Iya.
Oke. Sekarang kita ke nomor 5. Elektron terakhir unsur E memiliki keempat bilangan kuantum, N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, M-2 M-nya min 2, dan M-nya S-nya min 2, 1,5 S-nya min min setengah. setengah. Yuk kita rekonstruksi ulang. Berarti jadi apa nih belakangnya? Jadi gimana nih? Dibangun ulang nih. N-nya sama dengan 3 gitu. 3, ya, L-nya sama dengan 2 gitu ya. D berarti. ya 3. 3 D. Terus dibuat lagi di sini nih. Kalian bikin. Nah. Tuh 2 3 4 5 ya. Min 2 min 1 0 plus 1 plus 2 min setengah tuh ke atas ke bawah. ke bawah. Bawah, betul sekali ya. Ini ke bawah. Kalau ke bawah berarti ngisinya ke atas dulu ke bawah dulu. Ke atas dulu. Ke atas dulu. Berarti masih dilanjut ya. Ya, Nah, lanjut. Gitu. Stop di min 2 dan ke bawah. Berarti ada berapa elektron pada D-nya? Nah, ada 6 elektron pada D. Berarti gitu. ya. Tulis lengkap. Tulis lengkap. Tulis lengkapnya berarti apa? 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, terus 4 S2, 3 D6. Jadi ketahuan jumlah nomor atomnya berapa? Nomor atomnya 26. Betul, bukan neutron ya? Salah. Iya. Nomor atom 26. Proton ya. Terletak pada periode 3, betul? Betul. Nah, itu. 4S, iya benar. Ya. Salah ya. Termasuk unsur golongan utama? D, salah. Salah, harusnya transisi gitu ya. Ini B, Iya. transisi. Bukan utama, ini periodanya. Mempunyai bilangan oksidasi tertinggi plus 2. Enggak. Bisa berapa? 6. Bisa berapa? Ionisasinya? Jadi berapa ionisasinya? Saya bisa lepas 2 elektron di 4S2 dulu gitu ya. Bisa jadi X2 plus. Terus bisa jadi berapa? Ionisasi kan biar stabil. Ini saya lepas 1. Iya, lepas 1 jadi semuanya tidak berpasangan setengah penuh, betul nggak? Iya, betul. Boleh kan? Boleh. Jadi selain plus 2, dia juga bisa jadi plus 3, lepas 1 lagi. Kalau ini lepas S, yang ini lepas 4S2, yang ini lepas lagi 1 elektron dari 3D. Berarti salah ya, maksimumnya plus 3 harusnya. 3. Di sini malah plus 2. Elektron tidak berpasangan pada ion M3+. Nah, ini kalau M2+ cuma hilangnya 4S2 doang ya. Iya. Jadi kayak gini tetap nih, tidak berpasangannya 4. Kalau jadi 3+, oh itu tuh M. Jadi X.
Jadi soalnya M, kita ikutin aja. Nah, kalau jadi M3 plus, 4S2 dilepas, terus dari 3D-nya 1 dilepas. Jadi yang tidak berpasangannya ada 5. 5. Sip ya, jawabannya E. Oke, saya yakin kalau karena dibahas jadinya lama, tapi kalau kalian ngerjain sendiri pasti cepet banget. Oke, ada yang ditanyakan 2 nomor ini? Kak, Aman ya? Kak. Ya? Itu ada yang mau nanya. Siap. Kedengeran barusan ini, sayup-sayup. Ini Oke. mau nanya itu tadi yang M3 plusnya dari mana, Kak? M3 plus. Kan tadi gini, yang namanya ionisasi itu melepaskan elektron terluar dulu. Yang bisa dilepaskan, saya bisa lepas 4S2 dulu ya. Jangan bisa, prosesnya satu-satu. 1 dulu dilepas, nah baru 2, jadinya M2 plus. Nah, kenapa bisa dilepas lagi jadi M3 plus? Ingat, ionisasi itu tujuannya untuk stabil. Stabil itu selain 8 elektron yang keluar, dilihat dari orbitalnya penuh semua berpasangan atau setengah penuh semua tidak berpasangan gitu. Makanya saya bisa, kalau saya lihat kemungkinannya setelah lepas 4S2, ya kalau dilihat di sini, saya bisa buat dia jadi lebih stabil lagi. Caranya, ya lepasin aja ini 1. Biar jadi semuanya tidak berpasangan. Nah, kalau lepasin 1 tadi udah melepas 2, lepasin 1, jadi melepas 3, berarti M3 plus gitu. Ya. Bisa ditangkap? Bisa. Oke, sip ya. Kasih, Kak. Siap, sama-sama. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini saya hapus ya. Nomor 6. Suatu atom X mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Senyawa yang dapat dibentuk. Oke, ini saya tanya nih, kalau dia mau ditanyakan senyawa, dia nanti harus jadi ion apa dulu ya? Kemungkinan melepasnya yang mana nih? 2, 8, 2. Nah, kemungkinannya. Betul ya. Ini dilepas. Kalau dilepas jadi apa? X2 plus. Gitu. Iya. Nah, udah cari yang X2 plus aja dari pilihan. Ionkan satu-satu. Kalau cara mengionkan kan tukar indeks ya. HX2 berarti jadi apa? H2 plus ditambah X min gitu. HX2 kan diionkan jadi apa? H2 plus ditambah X min gitu. Min. Ini kan yang pengennya X2 plus gitu ya. X2 PO4 3 kali. X2 PO4 3 kali. Yuk ionkan. X3 plus ditambah PO4 3 min. Salah juga ya. Yang C. Ini. Yang C. X2SO4. Ionkan. X plus ditambah SO4 2 min gitu ya. Tukar indeks ya ke sana ya. Salah juga yang D. CAX
Ca 2 plus, ingat logam itu selalu plus duluan ya. X 2 min. Salah juga. Yang E. XCL. XCL 2. Berarti X 2 plus 2 ditambah. plus tambah CL. Nah, ketahuan kan jawabannya? Ini. X 2 plus kan pengennya itu. Nanti ya, itu nanti ionisasi kalau ada yang lupa-lupa kita akan bisa ulangi lagi. Oke deh, gampang nomor 7 kayaknya nggak sambil ngedip juga bisa jawab. Yang mana ya ion yang dibentuknya? Stabilnya ada di keberapa? 1, 2, 3. Ke-5, betul jawabannya. Kan enak banget ya kalau Berarti udah A. gampang. Iya. Sip, A. Gampang. Ini nomor 7 soal SBMPTN loh. Oh iya, yang tahun berapa, Kak? Tahun sekitar 2000, kalau nggak 2014, 2015. Udah lama. Ya, tapi kalau yang di sekolahnya nggak bahas, pasti bingung sendiri. Iya, di aku nggak bahas. Ya, sekarang udah bisa ya, jadi nanti kalau keluar lagi, bisa. Oke, Kakak, sekarang nomor 8. Apa? Gimana? aku tuh masih bingung cara yang itu loh, yang jadi ini tuh jadi X3 plus tambah PO4 3 min tuh jadi masih bingung apa namanya? Misah-misahnya. Masih bingung. Itu Iya, kalian harus misah-misahnya tahu gitu. paket-paketnya. Harus tahu paket-paketnya. Paket ion. Nah, kalau yang ini misalkan HX2, kan ini nih. Ini kan ada H-nya ada 1, X-nya ada 2 gitu. Nah, ini tuh tuker ini Iya. indeks. Nanti indeks ditukar jadi ionnya gitu loh. Oh. H2 Iya. plus X min gitu loh. Nah, Iya, Kak. terus yang ini juga nih. 2 pindah ke sana, 3 pindah ke situ. PO4 itu paket ion negatif. Jadi dia harus negatif, ini salah nih. Nah, ini tuh salah, emang salah, harusnya PO4 itu 3 min. Tapi ya soalnya kan emang pengen bikin yang salah gitu. Karena yang betulnya cuma 1. Oke, Kak. Tuh, Ca sama X, Ca itu golongan 2, jadi harus 2 plus. Makanya Ca 2 plus, otomatis X-nya harus menyesuaikan jadi X 2 min gitu. Ya. Sip. Oke, satu lagi aja yang paling gampang, nomor 8. Mana yang satu golongan? Gampang, tinggal lihat belakangnya aja kan? Sama A sama. Bentar, Kak. A sama. Hati-hati urutannya ya, harus dibetulin ya. Iya. 4S 3D berarti. A sama C. Harus sama belakangnya ya. Iya, Satu bentar. golongan itu belakangnya sama-sama S1 gitu. Pangkat jumlah elektron yang di S itu yang kayak pangkat tuh. Berarti A sama B kan beda ya. Iya, beda. Ya A itu kan golongan 2 gitu kan, 2A, B itu 1A gitu. C Iya. itu 3P2, berarti harus ditambahkan dengan 3S2 jadi 4A. Yang D belakangnya sama tuh S2, betul nggak? Iya. Iya, tapi salah urutannya. Jadi ditipu kalian itu oleh yang D. Biar kalian jawab A dan D, yang C jadi salah gitu loh. Kan salah, itu harusnya bukan 3D10 dulu, harusnya 4S2 dulu 4S2. baru 3D. Makanya jawabannya bukan A dan D, tapi A dan E gitu ya. Karena belakangnya sama-sama S2. S2. Tuh. Sip ya. Oke, Kak. Satu golongan, belakangnya harus sama. Cek urutannya jangan sampai salah. Jadi urutan di soal bisa jadi mengecoh kalian yang nggak teliti, supaya
menjawab pilihan salah yang sudah disediakan. Oke, sisanya adalah Tapi yang sisa E juga salah ya Kak urutannya. yang Harusnya mana? PTS 2 dulu kan? Yang E. Harusnya 4S2 dulu, SSPS, PS, ya betul salah urutan, tapi tidak mengubah yang yang akhirnya. belakangnya, tetap betul ya. Iya. Sekarang 4S sama 3D-nya. Ya. Hanya 3D dan 4S-nya saja yang salah. Iya Kak. Yang lainnya tetap betul. Selanjutnya ya. Oke Kak. Oke sip. Ya, alhamdulillah sisa soal yang belum dibahas itu ya halaman 9 nomor 9 sampai 15 dan di halaman 10 nomor 1 2 tadi saya skip dulu, kemudian nomor 9 sampai 15. Ini adalah soal-soal yang teorinya saya belum jelaskan, jadi belum saya bahas. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke ikatan kimia gitu ya. Dan terus akan yang sebelum-sebelumnya konsepnya harus diulang-ulang dan akan selalu saya tanyakan supaya kalian tidak masuk pada fase bab selanjutnya paham tapi bab sebelumnya kemudian dilupakan, jangan sampai begitu ya. Oke, Baik, Kak. sekian hari ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf ada gangguan teknis tadi, masalah jaringan biasa karena kita daring dan juga masalah kekurangan lainnya, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi semuanya jangan lupa untuk menjaga kesehatan supaya insya Allah nanti kita bisa bertemu secara offline ya. Amin. Amin ya. Sekian dulu hari ini. Assalamualaikum Makasih warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh.